Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kita telah berada di hari-hari yang istimewa. Hari-hari yang 10 hari ini adalah hari-hari yang terbaik di dunia. Maka ini adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Allah perjumpakan kita di kesempatan tersebut. Dengan terbenamnya matahari di maghrib ini, maka kita telah memasuki tanggal yang baru, yakni tanggal 4 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, bertepatan 30 Mei 2025 Masehi. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah sudah sama-sama mengetahui tentang keutamaan 10 awal dari bulan Zulhijjah. Dan tinggal bagi kita untuk bagaimana mengoptimalkan, mengupayakan agar kita bisa mengisi detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-hari yang hanya 10 hari lebih kurang agar bisa menjadi hamba yang menuai pahala yang banyak. Karena tidak terasa sudah masuk hari keempat dengan tenggelamnya matahari senja tadi di hari yang keempat. Tidak terasa, hanya tersisa 6 hari lagi, maka waktu yang tersisa itu pergunakanlah semaksimal mungkin. Karena tidak ada amalan yang ahabbu ilallah, yang paling dicintai Allah melainkan di hari yang 10 itu. Bahkan sahabat menandingi dengan amalan yang tinggi, yaitu dengan jihad. Walal jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, meskipun itu jihad di jalan Allah, kata Nabi SAW, walaupun meskipun itu jihad di jalan Allah. Kecuali seseorang yang kharaja bi nafsihi wa malihi, yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian lam yarji' dan tidak kembali, zalika bisyai', maksudnya dia tidak kembali kecuali namanya saja, kecuali orang yang mati syahid yang bisa menandingi amalan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian apa saja amalannya? Banyak amalannya, di antaranya seluruh amalan. Kita mengetahui ibadah itu adalah segala sesuatu perkataan, perbuatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Maksudnya amalan zahir dan batin. Kemudian yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya. Dan ditekankan di dalam Musnad Imam Ahmad mengenai hadis yang tadi, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadi hadis dari Ibnu Abbas, tetapi diriwayatkan oleh Bukhari, dari Imam Tirmizi dan yang lainnya. Adapun dari Imam Ahmad, cuman beda di akhirnya. Fa'aktsiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut tahlil la ilaha illallah, kemudian takbir Allahu akbar, kemudian tahmid. Maksudnya perbanyak takbir, tahlil, tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 28, wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, dan ingatlah nama Allah, sebutlah nama Allah di hari-hari yang maklum, yang diketahui maklumat. Wa qala Ibnu Abbas, Al-Hafiz Ibnu Katsir atau yang mufassir lainnya membawakan riwayat dari Ibnu Abbas, wazkurullah fi ayyami ma'lumat, yaitu ingatlah, sebutlah nama-nama Allah
di hari-hari yang tertentu tersebut, yang dimaklumi tersebut, itu adalah ayyamul ashar, hari yang 10. Dan hari-hari yang berbilang yaitu ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik, hari-hari yang tidak dibolehkan bagi kita berpuasa. Hari tersebut adalah hari makan, minum, hari bertakbir, bertahmid, bertahlil. Wa qala Ibnu Umar wa Abu Hurairah, dan adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, yakhrujani ila suq. Jadi kedua sahabat ini keluar dan pergi ke pasar. Fi ayyamil ashar yukabbiran. Di hari yang 10 itu kemudian mereka yukabbiran. Keduanya bertakbir. Bertakbir yang kita ketahui, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang beliau ucapkan ketika berada di pasar. Di pasar yang orang sibuk dengan transaksi jual beli, yang sibuk dengan dagangannya. Mereka berdua mengucapkan itu. Wa yukabbiras nasu bitakbirihima. Kemudian pasar itu bergema dengan mengikuti takbir mereka berdua. Dan itu salah satu yang ingin kita dengar sebelum kita wafat. Misalnya kita pergi ke pasar, apapun pasar, baik itu mall atau pasar-pasar tradisional, pasar kaget. Ada orang di hari-hari ini, di hari 10 ini bertakbir. Ingin kita mendengarnya sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan itu tidak di pasar dimanapun kita berkendaraan. Selain kita misalnya di gantian, misalnya kita sudah membaca Al-Quran sedang menyetir atau berkendaraan bersepeda motor, sesekali takbir kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada 2 riwayat, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Keduanya boleh. Kadang-kadang kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga riwayatnya. Ada yang 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ada juga. Jadi diusahakan di hari-hari ini kita memperbanyak takbir, tahlil, tahmid dan seterusnya. Kemudian tentu amalan yang paling utama di bulan ini adalah haji dan umroh. Karena haji itu tidak ada di bulan yang lain kecuali di bulan Zulhijjah ini. Kemudian yang bisa juga puasa, bagi yang berpuasa dari tanggal 1, dan yang lebih utama adalah yang memiliki keutamaan sebagaimana hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, yaitu Nabi berharap dengan puasa Arafah tersebut di tanggal 9 Zulhijjah, ketika jamaah haji wukuf di Arafah, maka kita yang tidak berhaji disunnahkan untuk ditekankan lagi berpuasa. Itu untuk menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya, 2 tahun. Kemudian yang bisa juga perbanyak sedekah, infak, seterusnya. Kemudian seperti yang di masjid kita, menyembelih hadiyu, udhiyah, menyembelih hewan kurban. Kemudian bisa juga kita membaca Quran dan seterusnya. Masih banyak lagi amalan-amalan yang setelah itu yang paling penting kita ingatkan, yaitu bagi orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya. Coba kalau bisa di hari-hari istimewa ini tidak bisa berjumpa wajah, video call. Karena tidak ada amalan yang lebih utama setelah beribadah kepada Allah melainkan birrul walidain. Wa wasainal insana biwalidaini ihsana. Setelah mentauhidkan Allah, kemudian diwasiatkan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagi yang masih memiliki kedua orang tua. Adapun yang sudah tiada, ya tentu kita mendoakan. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu bukan kedua orang tua sampai wafat, enggak. Tetapi kita yang wafat. Kita masih bisa mendoakan mereka, minta ampun kepada mereka, keduanya atau salah satunya, atau kita bisa menyambung
kepada bibi kita, Pak D, Bu D, paman, bibi, adik ibu atau abangnya dan seterusnya dan teman-temannya. Sebagaimana Ibnu Umar pernah memberikan sesuatu kepada seorang budak, seorang berkulit hitam. Siapa itu wahai Ibnu Umar? Ayahnya dahulu adalah teman dari Umar, bapakku. Maka aku berbuat baik kepada. Ini anak sama anak, bayangkan. Siapa tahu anak dari orang tua kita berbuat baik kepadanya, otomatis itu pahalanya mengalir. Pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita dan itu akan menerangi kuburnya. Dan sangat bermanfaat bagi keduanya yang telah tiada atau salah satunya. Taib. Itu diantaranya, jadi seluruh ibadah yang amalan soleh, maka berusahalah kita. Kenapa tidak banyak diketahui kaum muslimin? Karena pertama sedikitnya ilmu pengetahuan, yang kedua terkadang orang lebih utama Ramadan katanya. Jadi Dzulhijjah ini seolah-olah tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Kecuali orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu, mau mendengarkan kajian, baru mereka berlomba-lomba di hari-hari ini. Hari-hari istimewa, hari-hari yang terbaik di sepanjang masa. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di Sirah Nabawiyah dan insyaallah ini adalah pertemuan kita yang ke-33. Pertemuan kita yang ke-33 dan ini insyaallah kita akan membahas Fathu Mekah. Penaklukan kota Mekah. Ini terjadi di tahun 8 Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban, mulainya di bulan Sya'ban, itu perang penaklukan kota Mekah. Fathu Mekah. Jadi kita sudah berada di agak penghujung-penghujung. Bagi yang memiliki buku, itu di halaman 558. Halaman 558. Berkata Imam Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, sebagaimana dinukil oleh muallif Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, ini adalah penaklukan terbesar yang dengannya Allah memuliakan agama, Rasul, tentara, dan kelompoknya yang terpercaya. Jadi dengan terselamatkannya kota Mekah ini, kota suci Mekah, di situ ada Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan sebagai petunjuk dengan kemenangan ini terhadap seluruh dunia alam semesta, dan Allah selamatkan itu dari cengkeraman-cengkeraman paganisme tadi. Orang yang menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada berhala-berhala. Itu sudah disucikan. Jadi penaklukan ini bukan dirasakan oleh penduduk bumi saja. Tetapi penaklukan ini dirasakan kegembiraan oleh penduduk langit. Para malaikat bergembira dengan kemenangan Fathu Mekah ini. Kemenangan dibukakannya kota Mekah. Kemudian gaungannya, kemuliaannya membuat bintang-bintang bergetar. Ini bagaimana tidak ada lagi di Baitullah berhala-berhala. Yang ada di Baitullah adalah hanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Bayangkan sejak zaman Nabi Ibrahim, awalnya itu Hanif, milah yang Hanif, wa makana minal musyrikin, kemudian dirusak oleh orang Quraisy. Di zaman Nabi SAW, di tahun ke-8 Hijriah baru itu dibebaskan. Sekian lama berabad-abad itu terkontaminasi dengan najisnya kesyirikan. Itu dibebaskan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Adapun latar belakang terjadinya peristiwa Fathu Mekah, itu sebagaimana perjanjian kita bertolak di perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, 2 tahun sebelumnya. Yang mana salah satu isi perjanjian tersebut, barang siapa yang ingin berpihak ke pasukan Rasulullah SAW, berpihak ke Rasulullah SAW, itu silahkan saja bergabung. Silahkan masuk. Begitu juga siapa yang masuk ke pasukan Quraisy, silahkan bergabung. Karena sudah terjadi gencatan senjata, ada perang lagi antara kafir Quraisy dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Tidak ada setelah perjanjian Hudaybiyah. Namun
ada yang membuat perjanjian itu ternodai. Yang mana ketika itu Khuza'ah, salah satu kabilah, masuk kepada berpro dia ke kabilah Rasulullah SAW. Adapun Bani Bakar itu kepada bergabung kepada kafir Quraisy. Di sini mulai terjadinya pencorengan, pelanggaran perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Yang mana Bani Bakar itu memiliki dendam yang sangat lama dengan Bani Khuza'ah. Maka ketika itu di tahun ke-8 itu di bulan Sya'ban, pergilah yang namanya Naufal bin Muawiyah Ad-Dili bersama sekelompok orang dari Bani Bakar untuk melakukan penyerangan terhadap Bani Khuza'ah. Jadi itu mereka sampai ke dalam sebuah lembah bernama Lembah Air Al-Watir. Terjadilah pertempuran sehingga ketika itu menewaskan beberapa orang dari kabilah Khuza'ah. Ini dia mencoreng perjanjian Bani Bakar yang bersekutu dengan yang berpihak kepada kafir Quraisy. Awalnya mereka menyerang. Jadi mereka yang pertama kali merusak perjanjian damai Hudaybiyah. Dan Quraisy pun memberi bantuan ke Bani Bakar dengan menyuplai senjata. Nah, ini dia. Berarti mengkhianati perjanjian sudah sepakati 2 tahun yang lalu. Sampai Bani Khuza'ah itu mundur, akhirnya sampai di tanah haram. Sampai di tanah haram. Dan sejak dahulu kala, sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang dan akan datang, itu tanah haram itu tidak boleh terjadi peperangan. Tanah suci, Haramain, 2 tanah suci itu tidak boleh terjadi peperangan. Akan tetapi Bani Bakar ketika itu tidak mengindahkan peraturan yang sudah lama disepakati oleh orang-orang Arab. Bahkan sejak zaman jahiliyah, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika itu mereka tersudut, Bani Khuza'ah sudah tersudut ke tanah haram, hampir mendekati Masjidil Haram, tetapi sudah tanah haram. Kita mengetahui ada batas-batasnya. Biasanya kalau orang haji umroh, kita sudah masuk tanah haram. Ini seperti ada batas-batasnya. Ada batas-batas, ada tanda-tandanya. Itu hukum-hukum berbeda di situ. Tidak boleh diburu hewan buruannya. Misalnya ada burung, ada hewan buruan, tidak boleh diburu. Tidak boleh memotong pohonannya dan seterusnya. Jadi ada hukum-hukum tersendiri di tanah haram. Kemudian setelah itu diingatkan, wahai Naufal, yang tadi dari Bani Bakar, sesungguhnya ini telah memasuki tanah haram. Lalu diingatkanlah, Robmu. Maksudnya diingatkan, ini dilanggar, tidak boleh dilanggar. Lalu apa jawaban dari Naufal bin Muawiyah tadi? Ad-Dili, dia mengatakan, seandainya, dia menjawab dengan perkataan yang sangat berbahaya. Wahai Bani Bakar, jadi sudah diingatkan juga oleh teman-temannya juga. Tidak ada ilah pada hari ini. Tidak ada Tuhan di hari ini katanya. Jadi balas dendam kalian, aku bersumpah kalau perlu kalian boleh mencuri di tanah haram. Tidaklah kalian membalaskan dendam kalian di dalamnya. Ini dia. Jadi balas dendam yang lama-lama dahulu, sekarang digunakannya kesempatan tersebut. Jadi ketika Khuza'ah memasuki Makkah, mereka berlindung di rumah salah seorang pembesar kafir Quraisy yang bernama Budail bin Warqa al-Khuza'i. Setelah itu Ammar bin Salim al-Khuza'i menemui Rasulullah di Madinah. Ia berdiri di hadapan beliau, sementara Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat berkumpul. Lalu diucapkanlah bait syair. Di sini terjemahannya, ya Rob, aku menagih kepada Muhammad akan persekutuan lama antara ayah kami dan ayahnya. Dulu kalian menjadi anak dan kamilah bapaknya. Begitu kami masuk Islam dan tidak pernah lagi mencabut dukungan.
Ulurkanlah bantuan, semoga Allah memberimu petunjuk untuk selamanya. Serulah hamba-hamba Allah agar mengirim bala bantuan. Termasuk di dalamnya Rasulullah yang telah berjuang. Putih laksana purnama yang meninggi dan menjulang. Bila ada yang menghinakannya, dia akan marah. Dalam pasukan besar laksana lautan yang mengalirkan buih. Quraisy telah melanggar kesepakatan denganmu dan membatalkan perjanjian yang telah dikukuhkan. Mereka menjadikanku terbelenggu dalam pantauan dan menganggap aku tidak akan memanggil siapapun. Merekalah orang-orang hina dan sedikit jumlahnya. Mereka membuat kami tidak tidur di Al-Watir, yang tadi tempat terjadi peristiwa mulai peperangan tadi, dan membunuh kami saat ruku dan sujud. Jadi sudah berlindung ke tanah haram, ke Masjidil Haram, itu masih saja diperangi, ditumpahkan darahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, engkau telah ditolong wahai Amr bin Salim. Lalu muncullah awan mendung di langit. Beliau bersabda, sesungguhnya awan ini akan mengawali kemenangan Bani Ka'ab. Ketika itu Budail bin Warqa al-Khuzai pergi bersama beberapa orang Bani Khuza'ah menjumpai Rasulullah di Madinah dan mengabarkan kepada beliau korban-korban dari pihak mereka, sokongan penuh Quraisy terhadap Bani Bakar, kemudian mereka pun kembali lagi ke Mekah. Jadi itulah yang terjadi, yang tadi awalnya Nabi dijumpai oleh utusan kabilah Bani Khuza'ah, kemudian Budail bin Warqa dari juga beberapa temannya melaporkan juga. Jadi sudah 2 laporan yang datang kepada Nabi SAW tentang terjadinya peristiwa pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah. Lalu ini tidak tanggung-tanggung karena ini sudah melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Abu Sufyan pun ingin menjumpai Nabi SAW ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian tersebut. Jadi tidak diragukan lagi, tidak syak lagi bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh orang Quraisy itu sudah melewati batas, sudah mengkhianati perjanjian, sudah merusak isi perjanjian. Jadi ini adalah pelanggaran yang nyata. Dia membantu Bani Bakar, memberikan suplai alat-alat perang dan seterusnya, dan Bani Bakar pun semena-mena terhadap suku Khuza'ah. Dengan sampai di tanah haram, sampai mereka berlindung di Masjidil Haram, tetap dibunuh. Ini pelanggaran yang sudah keterlaluan. Jadi Abu Sufyan sudah mulai khawatir. Akhirnya Abu Sufyan ingin menjumpai Nabi dan memang berangkat ke Madinah agar perjanjian tersebut diperbaharui. Kemudian Rasulullah SAW di Madinah menggambarkan, karena Nabi SAW mendapatkan wahyu apa saja berita yang terjadi, sampai Nabi SAW memberitahukan kepada para sahabat, sepertinya Abu Sufyan akan datang kepada kalian untuk memperkuat perjanjian dan memperpanjang masanya. Jadi Abu Sufyan berangkat sebagai utusan Quraisy. Di perjalanan berjumpalah dengan yang tadi yang kedua melaporkan, yaitu dengan Budail bin Al-Warqa al-Khuzai. Berjumpa, lalu saling tanya, dari mana engkau wahai Budail? Jadi Abu Sufyan menyangka dia menjumpai Rasulullah SAW. Budail menjawab, aku baru saja berjalan menemui orang-orang Khuza'ah di tepi pantai dan pedalaman lembah ini. Ataukah engkau mendatangi Muhammad? Kata Abu Sufyan. Tidak. Jadi Budail pun meninggalkan Abu Sufyan dan menuju ke arah Mekah. Lalu Abu Sufyan pun tidak mau percaya dengan ucapan Budail. Kata Abu Sufyan, seandainya benar yang diucapkannya itu, tentu kotoran onta, kotoran kendaraannya tidak ada kurma gitu, biji-bijian kurma. Lalu dilihatnya ada bekas kotoran onta. Ketika terjadi dialog tersebut, diperiksanya ternyata menemukan biji kurma. Ternyata Budail telah berbohong. Dia telah menjumpai Muhammad di Madinah, kata Abu Sufyan. Nah, seperti itulah cerdiknya Abu Sufyan sampai mengetahui dia
meskipun dikibuli, didustai, tetapi dengan mengetahui ciri-ciri apa yang dimakan oleh kendaraan ketika di Madinah tentu memakan kurma. Karena rumput-rumputan yang ada di Mekah itu tidak ada di Madinah. Ketika Abu Sufyan sampai di Madinah, lalu beliau menjumpai istrinya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin, Ummu Habibah ketika itu putri dari Abu Sufyan itu sudah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya, Pak? Ummu Habibah siapa namanya? Nama aslinya. Ummul Mukminin. Ibunya orang-orang beriman. Ibu kita, orang-orang beriman. Ini bahaya nih. Dengan ibu sendiri tidak kenal gimana dengan syariat. Ada yang ingat, Bapak? Romlah. Barakallahu fikum. Jadi Romlah nama asli dari Ummu Habibah. Romlah binti Abu Sufyan. Di Romlah binti Abu Sufyan. Jadi coba kalau kita ingat-ingat lagi Ummul Mukminin, Khadijah, Aisyah, yang mudah aja dulu, Hafsah, siapa lagi? Ummu Salamah, Maimunah, Sofia, Saudah, Romlah tadi berarti Ummu Habibah. Nah, 8 baru. Hafsah udah tadi. Hafsah sama Aisyah, Khadijah udah tadi. Juwairiyah 9. Nah, Zainab ada 2. Zainab binti Jahsi yang itu dulu pernah jadi istrinya Zaid bin Harithah. Ketika itu tidak ada nasab karena dia anak angkat, lalu Allah yang menikahkannya dari atas langit. Zainab binti Jahsi. Dan itu dibangga-banggakan oleh Zainab Ummul Mukminin. Kalian dinikahkan oleh wali kalian di bumi. Sementara Allah yang menikahkan langsung dari atas langit ketujuh. Ada lagi Zainab binti Huyai al-Akhtab. Yang kita pernah singgung di peperangan Bani Mustalik yang telah lalu. Bapaknya seorang nabi, pamannya juga seorang nabi, dan suaminya seorang nabi. Karena bapaknya adalah keturunan Nabi Musa alaihissalam, orang Ahlul Kitab, orang Yahudi. Pamannya adalah Nabi Harun alaihissalam, dan suaminya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu sekedar mengingat kembali, dan hadis yang terkenal dari hadis Ummu Habibah yaitu salat rawatib, yaitu salat sunat muakkad 4 rakaat sebelum zuhur, subuh dulu, kemudian 4 rakaat atau 2 rakaat yang Ummu Habibah. Jumlahnya 12. 2. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu bagi siapa yang mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan rumah di surga. Rumah di surga. Kata Ummu Habibah, setelah saya mengetahui itu dari Nabi SAW, saya tidak pernah meninggalkannya. Lalu generasi tabi'in yang mendengar hadis itu dari Ummu Habibah juga menyampaikan kepada muridnya, sejak saya mendengar hadis itu, saya tidak pernah meninggalkannya. Begitu seterusnya sampai yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, jadi begitulah ilmu didengar, setelah diketahui diamalkan. Jadi apa yang kita ketahui diamalkan. Jadi bukan sekedar hanya khasanah ilmiah, akan tetapi diamalkan. Diamalkan. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Sufyan ingin duduk di rumah anaknya, putrinya, Ummu Habibah, Ramlah binti Abi Sufyan, lalu Ummu Habibah langsung mengambil tikar tersebut, dilipatnya, digulungnya. Lalu heran, kenapa engkau menggulungnya ini? Lalu dikatakan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha bahwasanya tidak selayaknya engkau wahai bapak duduk di tikarnya yang Rasulullah SAW biasa duduk, karena engkau masih najis. Maksudnya masih belum memeluk agama Islam, masih najis. Maksudnya najis dari segi maknawi bukan najis kotor
dengan najis yang tampak tapi maknawi, karena masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih menganut agama paganisme. Kemudian setelah itu ada kekecewaan di diri Abu Sofyan. Demi Allah katanya, engkau telah tertimpa keburukan setelah berpisah denganku, kata Abu Sofyan, karena dia tidak menyukai tindakan dari putrinya terhadap dirinya. Kemudian Abu Sofyan menemui Rasulullah SAW dan di situ Nabi SAW tidak menyahut, tidak mau berbicara dengan Abu Sofyan. Sudah azan. Tapi kita azan dulu, insya Allah setelah azan kita lanjutkan kisah dari Fatu Makkah ini.
satupun yang tidak berani memberikan perlindungan terhadap orang yang membangkang terhadap Rasulullah SAW. Maka dengan keadaan demikian pergi kepada Umar, Abu Bakar, Umar, Ali dan kepada Fatimah juga agar memberikan suaka dan tidak ada satupun yang bisa menolongnya. Maka dunia terasa gelap bagi Abu Sufyan ketika itu. Ini sudah dalam keadaan cemas. Maka dalam keadaan tidak karuan, gelisah, apa yang terjadi bagi dirinya, maka ia berkata kepada Ali, "Wahai Abul Hasan, masalah ini sangat berat bagiku. Coba berikan solusinya, apa yang mesti aku lakukan?" Maka Ali pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahui solusi yang terjadi pada dirimu. Bukankah engkau seorang pemimpin dari Bani Kinana? Selayaknya," kata Nabi SAW, "pergilah ke kabilahmu, mintalah perlindungan dan semoga engkau kembali ke daerahmu," katanya. Lalu ia pun berkata, Abu Sufyan, "Apakah menurutmu ini akan bermanfaat bagiku?" Dan Ali pun menjawab, "Demi Allah, aku sendiri tidak yakin dengan hal demikian." Lalu pergilah Abu Sufyan ke masjid, lalu dia berkata dengan lantang bahwasanya dia telah mendapatkan perlindungan, dan kemudian dia menaiki kendaraannya, untanya, lalu kembali ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, dijumpailah oleh orang-orang Quraisy. Walhasil, apa hasilnya? Apa hasilnya ditanyakan. Lalu disebutkannya apa yang telah terjadi. Disebutkannya bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, bagaimana ini. Walhasil itulah tidak bisa akhirnya menjadi mempertahankan perjanjian tersebut. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah yaitu Nabi SAW berusaha untuk melakukan penyerangan tanpa dipublikasikan. Istilahnya tidak ada yang dirahasiakan. Ini dirahasiakan. Karena ini adalah suatu misi yang rahasia. Karena Nabi SAW ingin membuat kejutan terhadap orang yang telah membuat mengkhianati kesepakatan yang telah dilakukan, yang seharusnya itu sekian tahun menjadi 2 tahun sudah dikhianati. Maka secara diam-diam kata Nabi SAW kepada istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, siapkanlah persiapan perlengkapan perangnya secara diam-diam. Lalu Abu Bakar, ada apa? Ini. Tidak tahu, kata Aisyah. Cuman Nabi SAW memerintahkanku untuk mempersiapkan perlengkapan peralatan perangnya. Kemudian Abu Sufyan melihat kondisi seperti ini sepertinya sudah di ujung tanduk, tidak mungkin lagi diperbaharui. Lalu dia berangkat menuju orang-orang, istilahnya maksudnya Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berangkat ke Mekah dan berdoalah. Beliau Nabi SAW maksudnya berdoa, "Ya Allah, butakanlah penglihatan orang-orang Quraisy dan tulikanlah pendengaran mereka dari mendengar berita sehingga kami dapat menyerang mereka secara tiba-tiba." Nah, jadi memang dirahasiakan oleh Nabi SAW sampai utusan pertama. Biasanya Nabi kalau mengutus suatu pasukan, ada sariyah yang Nabi utus untuk mengawasi daerah perjalanan. Akan tetapi ini tidak menuju Mekah, menuju tempat lain. Yaitu di daerah pedalaman Idham, antara Zikashab dan Zimarwah. Nah, jadi disitulah diutus pasukan yang dikomandoi oleh Abu Qatadah Ar-Rabi'i. Jadi bukan menuju arah Mekah. Ini maksudnya mengelabui orang. Biasanya pasukan Sariyah yang diutus oleh Nabi SAW itu misalnya ke arah Tabuk. Itu memang ke arah Tabuk. Atau ke arah Khaybar. Itu memang ke arah Khaybar. Sementara ini adalah menuju Mekah tetapi diutusnya bukan ke Mekah. Tetapi daerah pedalaman Idham. Nah, jadi untuk mengelabui bahwa ini adalah misi rahasia. Penaklukan kota Mekah ini secara rahasia. Dan ada yang ketika itu
yang tiba-tiba diam-diam mengirim surat ke Mekah. Seorang sahabat, yaitu bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Dia menulis surat ke Quraisy dan membocorkan rahasia ini. Namun wahyu turun kepada Nabi SAW, ada seorang yang membocorkan berita ini dengan bentuk tulisan, dan itu disuruh seorang perempuan, budak perempuan yang digulung dalam gulungan rambutnya, dimasukkan dalam gulungan rambutnya agar tidak diketahui. Lalu Nabi mengutus untuk mengejar yang perempuan tersebut, utusan dari Hatib tersebut, yaitu Al-Miqdad, Ali Zubair bin Awan, dan Al-Bumar Masad Al-Ghanawi. Maka yang diutus oleh Nabi berempat tadi mengejar perempuan tersebut, budak yang ditugaskan untuk membawa surat tersebut dengan kuda, tentu agak kencang. Setelah menjumpainya perempuan tersebut, maka ditanyakan tentang perihal surat dari Hatib. Mana surat dari Hatib? Setelah diinterogasi, tidak mengaku. Lalu ketika itu digertaklah oleh Ali bin Abi Thalib. Jika engkau tidak serahkan surat tersebut, maka akan kami buat, istilahnya akan kami buka semua baju engkau, akan ditelanjangi, dipermalukan sampai ke Mekah. Lalu mendengar itu, ini sepertinya ancaman serius. Akhirnya berbaliklah kalian dahulu. Maka ketika yang berempat ini berbalik, maka dibukalah gulungan rambutnya, diserahkan surat tersebut. Jadi usi surat tersebut bahwasanya ada pasukan Rasulullah akan menuju Mekah. Maka dipanggillah Hatib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hatib bin Abi Balta'ah. Kenapa engkau lakukan ini wahai Hatib? Kata beliau, jangan wahai Rasulullah, jangan terburu-buru untuk memvonisku. Aku seorang pengkhianat, aku seorang munafik, jangan. Sesungguhnya aku adalah seorang pendatang di Mekah. Jadi dia seorang pendatang juga. Sementara di Mekah, berarti dia tidak ada baninya, kabilahnya. Jadi dia seorang pendatang. Begitu juga di sana masih ada anak-anakku dan juga istriku, anak-anakku yang belum hijrah. Aku khawatir nanti terjadi penyerangan ini tidak ada yang akan menyelamatkan mereka. Maksudnya akan membela mereka. Tentunya mereka akan terbunuh semuanya. Jadi dengan masalah inilah aku akhirnya mengirim surat agar orang-orang Mekah mengetahuinya. Tentu akan memberikan perlindungan terhadap keluargaku yang masih berada di Mekah. Maka ketika itu Umar pun marah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Lalu kata Rasulullah, tidak wahai Umar, jangan wahai Umar. Sesungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah salah seorang yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang pernah ikut perang Badar, "Ya'malu ma syi'tum." Berbuatlah sesuka hatimu. Innallaha yaghfiru dzunubakum. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kekhususan bagi orang yang pernah ikut perang Badar, awal-awal peperangan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy adalah orang-orang yang betul-betul keimanannya. Itu makanya ketika di pemerintahan Khalifah Umar, itu veteran perang Badar itu ikut di majelis syuro, ikut di majelis permusyawaratan Umar untuk mengambil keputusan. Kemudian pasukan bergerak menuju Mekah. Pasukan ketika itu di bulan, jadi peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan. Tepatnya itu dari mulai bulan Ramadan, awal Ramadan. Adapun penaklukan itu di tanggal 20 Ramadan. Itu puncaknya. Yang ketika itu semua takluk, semuanya menyerah. Dan itu pasukan yang sangat besar. Yang ketika di pertempuran sebelumnya, perang Mu'tah, itu 3.000 pasukan kaum muslimin. Sementara di Fatu Mekah, itu berjumlah 10.000 pasukan. Ketika mereka bermalam, mendirikan perkemahan, maka ketika menghidupkan api-api, unggun-unggunnya, ada obor-obornya, orang-orang melihat dari kejauhan, ini lautan pasukan ini, samudera pasukan. Apakah ini pasukan Romawi
apakah ini pasukan Persia? Jadi mereka menyangka itu. Sementara itu sudah diketahui oleh Abbas bin Abdul Muthalib, memberitahukan kepada Abu Sofyan dan yang lain-lainnya bahwasanya ini adalah pasukan kaum muslimin dari Madinah. Besar pasukannya. Bayangkan 10.000 pasukan, ada penerangan obor, api unggun, itu membuat cahaya yang sangat terang apabila dilihat dari Mekah. Kemudian yang kejadian berikutnya ini banyak sekali ada ditemui oleh orang-orang seperti Abdullah bin Abi Umayyah, yang dahulu orang-orang ini sangat membenci Nabi SAW. Begitu juga Abu Sofyan bin Al-Haris dan seterusnya. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 91, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat salah. Jadi mereka mengetahui kesalahan mereka dahulu. Jadi itulah telah dilebihkan. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 92. Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Jadi ketika itu ini membaca surat Yusuf, yang ketika itu Yusuf memberitahukan kepada saudaranya, dan ini juga dibacakan oleh Nabi SAW, pada hari ini tidak ada celaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan dia adalah Maha Penyayang dari Maha Penyayang. Lalu yang bisa kita sebutkan lagi, yaitu kita singkat saja karena waktu yang begitu singkat. Seandainya dipotong lama lagi kan untuk menyambungnya. Mudah-mudahan ini yang Fatu Makkah selesai di malam ini. Jadi hanya butuh kesabaran sebentar. Jadi pasukan Islam singgah di Al-Mar Az-Zahran. Di situ mereka berbuka puasa. Jadi ini bulan Ramadan kejadiannya. Dan di situ yang menjadi kepala keamanan ketika itu adalah Umar bin Khattab. Kemudian peristiwa selanjutnya di Marhazan yang kita sebutkan tadi. Maka datanglah Al-Abbas menjumpai Abu Sofyan dengan membawa kendaraan Bighal, kendaraan Nabi SAW. Lalu membujuk, akhirnya bisa membawa Abu Sofyan. Lalu dibawalah Abu Sofyan ini untuk menghadap Nabi SAW, dan ketika melewati pasukan kaum muslimin, siapa ini? Lalu mereka mengenal kendaraan itu, kendaraan Rasulullah SAW. Dilihat situ ada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW, yang ketika itu sudah memeluk agama Islam tetapi belum hijrah ke Madinah. Jadi setiap melewati itu akhirnya berjumpalah dengan kepala keamanan di malam itu adalah Umar. Wahai Rasulullah, ini Abu Sofyan, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Jadi Umar itu seperti itu terus. Lalu kata Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kata Abbas bahwasanya dia telah melindungi. Jadi orang Arab itu kalau sudah ada melindungi satu orang, yang lain pun tidak berani. Karena misalnya bapak melindungi salah seorang, itu yang lain tidak boleh. Karena itu peraturannya. Karena sudah memberikan suaka, tidak boleh yang lain untuk seandainya itu dilanggar. Yang ini punya kabilah, bisa terjadi perang besar juga. Kemudian akhirnya lama-kelamaan terjadilah dialog. Akhirnya kepada Abu Sofyan, Rasulullah SAW bersabda, celakalah engkau wahai Abu Sofyan. Bukankah telah tiba waktunya engkau mengetahui bahwa aku ini adalah utusan Allah? Sebelumnya disebutkan bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Bukankah aku ini Rasulullah? Tapi engkau belum paham juga. Lalu kata Abu Sofyan, ayahku ibuku yang menjadi jaminan untukmu. Alangkah bijak mulianya engkau yang menyambung tali silaturahmi. Adapun yang untuk satu ini sampai sekarang di hatiku masih ada sedikit ganjalan. Lalu Abbas pun ikut juga. Celakalah engkau. Masuk Islamlah. Apa yang membuat engkau tidak masuk Islam lagi? Lalu ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebelum lehermu dipenggal.
Kemudian ya, Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Selanjutnya Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang suka diagungkan, suka gemar dipuji, diagungkan, dihormati." Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang mengunci pintu-pintunya, maka dia aman. Dan barang siapa yang berlindung di Masjidil Haram, di sekitaran Ka'bah, maka dia aman. Kemudian pasukan Islam meninggalkan tempat tadi bermukim di malam hari setelah berbuka puasa, yaitu meninggalkan Mar Az-Zahran menuju Mekah. Itu di hari Selasa tanggal 17 Ramadan. Jadi melihat seperti itu, maka Nabi SAW mengatur bahwasanya untuk kabilah ini dia. Untuk kabilah ini dia. Jadi sudah ada tanda-tandanya. Dan itu satu persatu ditanyakan kepada Abbas, itu dari kabilah mana? Itu dari kabilah mana? Itu dari kabilah mana? Banyak sekali pasukan kaum muslimin. Lalu akhirnya kata Abu Sufyan, inilah kenabian. Inilah kenabian. Kalau begitu alangkah baiknya, kata Abu Sufyan. Jadi dia lihat banyak sekali kabilah-kabilah yang sudah bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Inilah kenabian, kata Abu Sufyan. Kemudian begitu juga Nabi SAW mengutus bahwa ada ini harus menuju ke arah ini harus menuju ke arah ini, lalu ini harus menuju diatur oleh Nabi SAW. Ini kalau sudah sampai di sofa, ini tegakkan panjinya. Kalau sampai di sini, tegakkan panjinya. Jadi seolah-olah Mekah itu sudah dikepung. Mekah itu sudah dikepung oleh lautan pasukan kaum muslimin yang besar. Itu sampai-sampai Abu Sufyan mengira itu adalah pasukan Romawi saking banyaknya jumlah pasukan. Dan memang Quraisy pun terkejut dengan kedatangan pasukan muslimin. Terkejut mereka. Jadi ketika Rasulullah SAW melewati Abu Sufyan, lalu berkatalah, selamatkanlah kaummu. Jadi ketika itu semuanya terkejut dengan kedatangan yang secara mendadak tersebut. Di orang kemudian berpencar ke rumah masing-masing. Ada yang pergi ke menutup pintu rumahnya sebagaimana tadi. Ada yang pergi ke Masjidil Haram agar tidak dibunuh dan seterusnya. Maka sampailah pasukan kaum muslimin di Zituwa. Itu adalah Zituwa di kota Mekah. Apakah Nabi ketika itu datang dalam keadaan membanggakan diri? Tidak. Nabi tidak mengucapkan, mana orang-orang yang telah mengusirku, mana orang-orang yang telah menghinaku, mana orang-orang yang telah melakukan semua penindasan terhadap kami ketika sebelum hijrah. Nabi ketika itu mengendarai kendaraannya, sebagaimana disebutkan di riwayat ini, Nabi menunduk sehingga jenggotnya mengenai tunggangannya. Tawaduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, tidak ada kecongkakan bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dahulu mereka mendapatkan perlakuan penindasan kaum muslimin dan Nabi sendiri mau dibunuh juga. Kita mengetahui perlakuan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi beribadah sebelum hijrah, diletakkan perut bagian dalam onta ke punggung Nabi SAW. Nabi diejek, Nabi dicemooh, Nabi dikatakan orang gila, penyihir, dukun, penyair dan segalanya. Lalu setelah Abu Thalib dan Khadijah meninggal, itu lebih dahsyat lagi. Nabi berjalan, diambil oleh orang-orang kafir Quraisy itu debu, lalu diletakkan ke kepala Nabi di atas penghinaan. Dan Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika pulang salah satu putrinya menangis, wahai bapak, apa yang telah dilakukan oleh kaummu terhadapmu? Jadi penindasan yang dilakukan, yang akhirnya puncaknya Nabi ingin dibunuh. Baru ketika itu diizinkan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Bayangkan Nabi kita tercinta SAW sudah berada di puncak kemenangan. Tidak ada dendam sedikit pun. Tidak ada dendam mana orang yang... Tidak ada. Dan bahkan memasuki Mekah dengan menunduk jenggotnya sampai ke tunggangannya. Pelajaran yang sangat berharga umat Muhammad SAW. Seandainya kita dahulu dihina orang misalnya, lalu kita memiliki kedudukan atau lebih kaya dari orang yang menghina kita, jangan sampai kita menyombongkan diri. Contoh teladan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan tawaduknya
memasuki kota Mekah, menunduk. Dan konon kalau kita mempelajari ketika peristiwa penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Ayyubi, dia juga mencontoh nabinya sallallahu alaihi wasallam juga menunduk ketika memasuki Masjidil Aqsa. Ketika memasuki Masjidil Aqsa. Jadi akhirnya pasukan Islam memasuki Makkah tanpa perlawanan sama sekali. Ini penghinaan terhadap kafir Quraisy. Tidak ada yang perlawanan. Ada beberapa perlawanan yang dilakukan, akan tetapi itu sangat mudah ada beberapa orang yang ingin menyerang, menyerang pasukan kaum muslimin, itu hanya sebentar saja, hanya beberapa orang. Jadi yang meninggal ketika itu ada sebagian dari laki-laki dan perempuan. Ada juga budak-budak yang dahulu itu yang sampai yang membawa membawa surat dari Hatib bin Abu Baltah itu juga dieksekusi karena telah melakukan pengkhianatan. Namun di sejarah disebutkan akhirnya dia masuk Islam sehingga tidak jadi dilakukan eksekusi. Baik. Kemudian masuklah Rasulullah SAW ke Masjidil Haram dan membersihkan berhala-berhala. Jadi sekitar 360 berhala ada di Ka'bah, di sisi Ka'bah. Nabi membacakan surah Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang batil itulah sesuatu yang pasti lenyap. Kemudian beliau juga membaca surah Saba ayat 49. Qul ja'al haqqu wa ma yubdul batilu wa ma yu'id. Katakanlah kebenaran itu telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak pula akan mengulangi. Lalu berhala-berhala yang banyak tadi itu hancur berguguran. Lalu Nabi SAW tawaf dengan berkendaraan. Nabi ketika itu bukan untuk umroh. Jadi ketika itu hanya tawaf saja Nabi SAW. Lalu Nabi memanggil orang yang memegang kunci Ka'bah agar Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Lalu Nabi lihat foto Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang sedang melakukan undian dengan anak panah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak pernah melakukan hal tersebut. Lalu gambar-gambar dibersihkan, semuanya telah berhala-berhala sudah disucikan semuanya. Maka Nabi SAW di situ pun sholat dia di dalam Ka'bah. Adapun bagi kita bisa saja sholat di dalam Ka'bah, yaitu di Hijr tersebut. Terkadang itu dibuka, terkadang itu ditutup. Itu tergantung musimnya. Kalau musim itu ramai, musim haji biasanya ditutup. Adapun di musim-musim umroh biasa, itu bisa sholat di Hijr yang setengah lingkaran, Hijr Ismail. Dan tidak harus beributan di bawah talang itu. Kadang ada cerita-cerita supaya rezeki banyak katanya. Berdoalah di talang air Ka'bah itu. Tidak ada riwayat yang menjelaskan. Berarti kalau tidak ada nasnya, berarti itu tidak ada keutamaannya. Lalu setelah Nabi SAW sholat di Ka'bah, lalu Nabi SAW berpidato di kerumunan. Dan dilihatlah di situ Nabi SAW mengucapkan takbir, la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah yang ditakbir di Safa Marwah, wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu walau karihal musyrikun seterusnya. Jadi Nabi mengucapkan itu, setelah itu Nabi mengatakan, ketahuilah bahwa segala kekuasaan, harta dan darah berada di bawah kakiku ini, kata Nabi SAW, kecuali kekuasaan mengurusi Ka'bah dan yang memberi air minum orang yang haji dan umrah. Ketahuilah bahwa pembunuhan secara keliru, sengaja sengaja seperti menggunakan cambuk, tongkat, maka diberlakukan diat yang berat, yaitu 100 ekor onta, di mana 40 diantaranya adalah dalam keadaan bunting. Wahai sekalian Quraisy, sesungguhnya Allah SWT telah mengenyahkan kesombongan jahiliyah dari diri kalian dan pengagungan terhadap nenek moyang. Manusia adalah berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Kemudian beliau membacakan dalam surah Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa
Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi ketika itu Nabi SAW mengucapkan yang tadi yang kita sebutkan setelah pidato itu dalam surah Yusuf. Apa kata Nabi SAW? Qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arman. Pada hari ini tidak ada celaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Dia Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Kata Nabi, izhabu, pergilah. Kalian semuanya bebas, merdeka semuanya. Tidak ada dari peristiwa penaklukan kota Mekah itu yang menjadi budak. Tetapi semuanya merdeka oleh Nabi SAW. Dan mereka pun pernah ditanya oleh Nabi, kira-kira apa yang akan yang aku lakukan kepada kalian wahai orang Quraisy? Sesungguhnya engkau adalah anak terbaik dari putra yang terbaik kami, katanya. Jadi orang Quraisy itu mengakui kedudukan Nabi SAW. Lalu kunci Ka'bah diberikan kepada orang yang berhak, yaitu Utsman bin Talhah. Itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, keturunan dari Utsman bin Talhah yang memegang kunci Ka'bah tersebut. Dan Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Lihatlah seorang budak ketika itu memanjat Ka'bah. Orang-orang yang menghinakan Bilal ketika dahulu itu berada di bawahnya. Lihatlah bagaimana dimuliakan Islam ketika itu, maka azanlah Bilal di atas Ka'bah. Nabi SAW melakukan solat al-fat atau solat syukur. Karena itu berada di waktu duha, itu terjadi di rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Jadi sepupu Nabi SAW, saudari dari Ali bin Abi Thalib. Itu 8 rakaat. Ada yang mengatakan itu duha. Ada yang mengatakan itu adalah solat kemenangan atau solat syukur. Kemudian, jadi Nabi melakukan eksekusi dari pentolan penjahat. Ada beberapa yang dieksekusi dan ada juga yang dibatalkan. Jadi kita teruskan saja. Dan orang-orang yang dahulu seperti Safwan bin Umayyah, Fadalah bin Umair, dan orang yang banyak menghina Nabi SAW dahulu akhirnya masuk dalam Islam dalam keadaan terhina. Adapun orang-orang yang akhirnya dieksekusi melarikan diri seperti Ikrimah, dan Ikrimah pun diminta oleh istri beliau oleh kepada Nabi SAW agar memberikannya suaka. Lalu dikejarlah Ikrimah hampir sampai di Jeddah untuk menuju Yaman. Dikatakan kepada Ikrimah bahwasanya Rasulullah SAW telah memberikan suaka dan hendaklah memeluk agama Islam. Di hari kedua Nabi SAW melanjutkan khutbahnya bahwasanya Mekah yang sebelumnya itu tidak jadi tanah haram, mulai hari itu menjadi tanah haram kembali, dan itu akan berlaku sejak hari kiamat. Sejak hari itu sampai hari kiamat, tanah haram Mekah itu tidak boleh terjadi pembunuhan, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil barang temuan, tidak boleh memotong pohonnya, tidak boleh, dan seterusnya, memburu hewan buruan, menangkap burung, dan seterusnya. Dan di bagian akhir ini ada kekhawatiran dari kaum Ansar. Jadi ketika Nabi SAW berdoa di Bukit Sofa, maka orang-orang Ansar, penduduk Ansar dari Madinah yang telah menolong Nabi SAW dan orang Muhajirin itu khawatir. Sepertinya Nabi SAW tidak kembali kepada kita. Sesungguhnya Nabi SAW akan menetap di Mekah. Karena Mekah telah takluk. Dan Mekah sudah menjadi Darul Iman. Tidak ada lagi hijrah. La hijrah badal fath. Tidak ada hijrah setelah terjadi peristiwa Fathul Mekah. Kata Nabi SAW, setelah diketahui desas-desus orang Ansar, aku berlindung kepada Allah, kata Nabi SAW. Tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, dan tempat matiku adalah tempat mati kalian. Ini menandakan bahwasanya Nabi
kembali ke Madinah bersama orang-orang Ansar. Maka yang terakhir kejadiannya adalah itu ada baiat. Ada baiat bahwasanya untuk perempuannya tidak boleh melakukan perzinaan, kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh berdusta dan seterusnya. Dan di sini Hindun istrinya Abu Sufyan yang dahulu merobek-robek dada Hamzah, mengeluarkan jantungnya, hatinya. Nah, di sini masuk Islam juga. Di sini masuk Islam juga. Dan di sini terjadi suatu hukum bahwasanya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Apakah boleh aku mengambil hartanya, kata Hindun? Boleh, tetapi sewajarnya. Boleh sewajarnya. Jadi kalau ada suami yang pelit, tidak memberikan nafkah semestinya, boleh diambil dari sakunya atau dompetnya, tetapi sesuai kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah pengirim beberapa pasukan khusus delegasi. Jadi setelah kondusif Mekah, alhamdulillah Mekah sudah takluk, maka suasana di sekitaran Mekah pun dibersihkan. Diutuslah Khalid bin Walid ke Nakhlah untuk menghancurkan berhala yang bernama Uzza. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid kembali, kata Nabi SAW, engkau belum menghancurnya. Sudah, katanya. Lalu Khalid kembali lagi. Ternyata situ ada perempuan yang bergerai-gerai rambutnya dalam keadaan yang tidak berpakaian. Maka itulah jin-jin yang menempatinya. Akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid. Kemudian pergilah Amr bin As, diutus ke sawah. Di situ ada berhala yang juga dihancurkan. Suwa nama berhalanya. Suwa milik Bani Huzail. Jadi itu juga dihancurkan. Begitu juga berhala-berhala Manat. Dari itu diutus Sa'ad bin Zail Ashhali. Jadi berhala-berhala besar dahulu itu semuanya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghancurkannya. Khalid bin Walid juga tadi sudah ya menghancurkan Uzza dan seterusnya. Tidak ada lagi berhala-berhala yang disembah di jazirah ketika itu. Dan alhamdulillah akhirnya kejadian-kejadian yang banyak tadi, maka dengan dari situ tersibaklah mata orang di dunia. Ini yang memegang Mekah ini adalah Baitullah, ini adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dan mereka bercermin dari peristiwa Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ketika tentara bergajah untuk menghancurkan, itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terjadi Fatu Makkah, mata orang seluruh dunia itu sudah mulai melihat dan terbuka pikiran mereka. Tidak ada yang menguasai Ka'bah ini kecuali orang yang berada di atas kebenaran. Maka turunlah firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Berbondong-bondong orang masuk Islam setelah terjadi peristiwa Fatu Makkah. Setelah terjadi peristiwa Fatu Mekah. Demikianlah yang bisa kita pelajari dan itulah akhir dari periode yang kedua dari pelajaran kita. Insyaallah di pertama ada beberapa periode kita pelajari. Periode pertama dari Nabi SAW, dari kenabian, lalu dari kenabian sampai hijrah. Kemudian setelah hijrah beberapa peristiwa peperangan sampai Fatu Makkah, dan setelah Fatu Makkah ada lagi periodenya. Ini adalah periode yang terakhir sampai terakhir nanti, yaitu setelah peristiwa Haji Wada. Insyaallah ini ada beberapa pertemuan lagi, insyaallah mungkin bisa kita selesaikan Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesabaran dalam sama-sama mempelajari Sirah Nabawiyah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-33. Mudah-mudahan mungkin tidak sampai 40 kali pertemuan bisa kita selesaikan, tergantung dari bagaimana penjelasannya, apa itu disingkat atau dijabarkan secara detail. Tapi yang penting kita kembali ke awal kajian ini. Ketika di awal kajian, komitmennya adalah kita mengambil poin-poin pentingnya. Ketika didengarkan bahwasanya itu nampak gambaran bagaimana peristiwa itu terjadi.
Dan itu bisa diambil pelajaran bagi kita di dalam kehidupan kita, dan itulah perjuangan Nabi SAW dan para sahabat untuk mengembangkan atau untuk mendakwahkan cahaya Islam ke penjuru dunia. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, maka diakhiri dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.